ini saya ingin berbagi kisah inspiratif dari para penyintas atau survivor COVID-19. Menjadi PDP, terkena positif virus COVID-19, aduh, sungguh tidak terbayangkan. Apalagi saat ini, di seluruh penjuru dunia, jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah, termasuk juga di Indonesia. Respon kita sebagai manusia biasa ketika menghadapi musibah biasanya adalah 3P. P yang pertama yaitu pengingkaran atau denial, di mana kita mengatakan kepada diri kita bahwa nggak mungkin saya kan selalu menjaga pola hidup sehat, atau paling cuma batuk biasa nih, atau kita merasa bahwa itu pasti hasil tesnya salah deh, jadi kita mengingkari. P yang kedua adalah pelampiasan amarah atau anger, baik kepada sang pencipta, kepada sekitar, maupun kepada orang lain. Misalnya kita merasa bahwa kenapa saya yang kena, apa salah saya, Tuhan tidak adil. Atau mungkin merasa bahwa ini pasti salah pemerintah. Atau kita merasa bahwa ini kayaknya gara-gara orang jahat yang mau dendam sama saya. Jadi kita merasa anger. Yang ketiga adalah perasaan malu, sedih, dan juga menyalahkan diri sendiri. Shame, sad, dan self-blame yang apabila berlebihan dapat mengarah pada depresi dan rasa putus asa. Apalagi jika kita mengalami sebuah stigma dari masyarakat berupa pengucilan, berupa ditolak ataupun dijauhi. Apakah rasa sedih, marah, tidak terima itu wajar? Oh ya, itu wajar dan manusiawi. Tapi jangan terlalu lama kita terbenam di dalam anger, denial, sad, shame, dan juga self-blame, karena bisa merusak dan juga bisa mengarah pada keputusasaan. Segeralah berpindah kepada tahap selanjutnya, yaitu acceptance atau penerimaan terhadap realita. Segera bangkit dan berjuang, karena masih banyak pasien yang bisa sembuh dari COVID-19. Berdasarkan data yang dirilis oleh pemerintah, jumlah pasien sembuh dari COVID-19 juga terus meningkat. Artinya, terdapat cukup banyak survivors atau penyintas dari COVID-19 ini yang membuktikan bahwa mereka bisa selamat melalui musibah COVID-19. Kita akan mendengarkan pengalaman dari para survivors atau penyintas dari COVID-19 untuk mendapatkan pencerahan dan juga pembelajaran. Bagaimana mereka bisa melalui situasi itu? Bagaimana jika kita suatu saat menjadi PDP? Bagaimana strateginya agar kita bisa survive seperti para survivors ini? Mari kita dengarkan bersama ini. Pada awal Maret, kebetulan karena saya seorang dokter, saya sedang berpraktek, saya mendapat rujukan seorang pasien warga negara asing yang pada saat itu datang dengan keluhan hanya demam. Tidak ditemukan kelainan apapun, pasien tersebut pulang, keesokan harinya dilakukan pemeriksaan kembali, pemeriksaan CT scan paru-paru. Dari hasil pemeriksaan paru-paru tersebut, barulah terdeteksi kalau pasien tersebut menderita COVID. Dalam perjalanan waktu, saya tidak merasakan gejala apapun. Karena itu, saya masih tidak terlalu worry. Lalu, beberapa hari kemudian, kami mendapat kabar kalau pasien WNA tersebut keadaannya memburuk sampai harus dirawat di rumah sakit rujukan COVID, dan saya disarankan untuk melakukan pemeriksaan swab. Dari hasil pemeriksaan swab, ternyata hasilnya positif. Lalu, dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID, dirawat di ruang isolasi. Di sana, saya tidak merasakan gejala apapun, demam nggak ada, batuk pilek nggak ada, sakit tenggorokan juga nggak ada, sakit kepala juga nggak ada. Jadi waktu itu kejadiannya pertengahan Maret. Saya waktu itu habis lari 60 kilo, ada race, terus harusnya recovery 3-4 hari untuk makan banyak. Saya sempat skip makan. Setelah itu saya juga pergi ke tempat kebugaran, pusat kebugaran. Di situ saya nggak pakai masker.
Dan pulangnya malam-malamnya saya udah badannya panas 38,2, terus perutnya sakit, perih banget, nggak bisa makan, nafsu makannya hilang, terus badannya tuh pegel-pegel banget, sendi-sendinya tuh ngeluh. Perasaan yang saya rasakan mendapatkan hasil positif dari pemeriksaan swab, saya jelas kaget. Namun saya juga pasrah, karena pada waktu itu saya berpikir, ya memang ini mungkin resiko pekerjaan yang sudah sekian lama saya geluti. Ada rasa bersalah, sedikit ada rasa mungkin malu kali ya. Lalu ada merasa, saya terus terang, saya sangat memikirkan keadaan keluarga saya. Ada istri dan 3 orang anak. Saya takut juga apabila mereka terkena COVID ini. Mungkin terkena dari saya ataupun terkena dari faktor dari luar. Swab saya pertama di rumah sakit yang berbeda itu baru keluar. Jadi rumah sakit menelpon suami saya akhirnya WA saya dan menyatakan bahwa saya ternyata memang positif COVID. Aduh, takutnya minta ampun, ngeri banget rasanya. Aduh, saya udah mikir, ya Allah, mungkin hidup saya udah sampai situ aja gitu. Saya berusaha untuk berpikir bahwa itu hanya tipes gitu, supaya nggak terlalu takut ya. Ikhtiar yang saya lakukan selama menderita penyakit COVID ini, saya banyak minum vitamin C. Saya mencoba mempelajari protokol-protokol pengobatan penyakit COVID di Cina, di Wuhan. Itu saya coba terapkan pada diri saya. Usahakan untuk cukup istirahat, saya usahakan untuk cukup makan, cukup minum yang banyak, dan juga jangan sampai stres, karena terus terang stres itu sangat-sangat berimpact menurunkan imunitas tubuh kita. Kita bicara soal virus atau infeksi virus. Infeksi virus ini tergantung dari imunitas tubuh kita. Jadi kalau imunitas tubuh kita drop, kita stres, itu akan impact-nya jauh lebih berat, jauh lebih parah. Kan 3 hari saya nggak turun panasnya, masih tetap nggak bisa makan, lalu saya dibawa ke IGD dan di tes darah dan ronsen toraks, ternyata memang ada kabut di paru-paru saya, kemudian juga tes darahnya menunjukkan ada infeksi. Setelah isolasi 12 hari di rumah, saya dibawa suami saya, akhirnya dirawat, dan selama 17 hari, dokter juga bilang saya udah semakin membaik, jadi terus aja makan yang banyak supaya cepat sembuh. Jadi waktu itu saya banyak istighfar, saya benar-benar ngerasa, aduh kayaknya banyak dosa, kalaupun saya udah mau dipanggil kayaknya harus benar-benar bertaubat sama Allah. Dan saya waktu itu benar-benar minta ampun untuk tidak lalai. Saya sering sholat telat, sering sholat buru-buru, jadi saya pikir aduh udah deh, ini teguran yang berat dari Allah, saya harus berubah diri gitu. Kemudian selain saya banyak istighfar, saya banyak ngaji, terus juga nonton ceramah-ceramah di YouTube ya, yang benar-benar bisa membuat saya merasa tenang gitu. Yang pertama, dari sisi spiritual, saya merasa saya mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki diri saya dari segi agama, dari segi beribadah. Dari sisi keluarga, saya mendapat kesempatan kedua juga untuk menjadi ayah lebih baik, menjadi suami lebih baik, menjadi kepala keluarga lebih baik. Yang ketiga, dari sisi pertemanan, karena waktu itu cukup banyak sahabat-sahabat saya yang tidak berhenti memberikan semangat selama saya sakit, selama saya diisolasi tersebut. Ucapan-ucapan semangat-semangat yang membuat saya berusaha untuk sembuh, berusaha untuk lebih baik, itu nggak berhenti-berhenti datang. It makes me a better person. Saya merasa bahwa ini adalah kesempatan hidup saya yang kedua ya, jadi kayaknya saya nggak boleh nyanyain. Saya benar-benar selama ini yang kayaknya banyak seneng-seneng main-main gitu. Saya harus
merubah hidup saya jadi lebih banyak untuk beribadah, untuk belajar tentang agama saya, belajar tentang syariat Islam yang benar itu seperti apa gitu, dan banyak menggunakan waktu untuk berbakti sama suami. Jadi saya pikir memang berharga banget saat ini saya masih bisa hidup. Nomor satu adalah jaga kebersihan. Artinya nomor satu sering cuci tangan. Kalau sampai di rumah kita habis melakukan kegiatan di luar rumah, usahakan untuk langsung ganti baju dan mandi serta keramas. Karena kita nggak tahu di luar itu kita berinteraksi dengan siapa saja, dan sangat mungkin orang tanpa gejala itu banyak di sekitar kita. Orang-orang tanpa gejala ini yang menurut saya jadi faktor utama penularan yang tinggi di masyarakat. Karena kalau kita menderita sakit, kita sudah pasti waspada. Tapi kalau orang tanpa gejala, dia nggak tahu kalau dirinya sakit. Selama dia nggak tahu ini, penularan terus terjadi. Karena itu, orang tanpa gejala ini harus diwaspadai, dan salah satu proteksinya adalah jaga kebersihan semaksimal mungkin. Lalu kedua, physical distancing jelas. Jaga jarak benar-benar. Lalu menggunakan masker apabila kita punya kegiatan di luar rumah. Lalu minum vitamin C, kena sinar matahari juga secukupnya, dan saya sarankan sih matahari yang bagus itu matahari pagi di bawah jam 10. Lalu yang penting cukup istirahat. Cukup istirahat artinya tidur paling nggak 8 jam sehari. Karena itu cukup bisa membuat stamina kita optimal. Menjaga stamina untuk tetap sehat itu sangat penting. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, berdoa supaya kita selalu dilindungi oleh Allah. Kalaupun kita harus pergi keluar rumah, kita harus pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan. Itu sangat penting. Mudah-mudahan kita bisa selalu disiplin agar kita semuanya selalu sehat. Jangan ada yang tertular lagi seperti saya. Salam sehat. Disarankan agar kita semua tidak melakukan pengingkaran, denial, pelampiasan amarah, anger, ataupun merasakan emosi negatif secara berlebihan seperti sad, shame, dan juga self-blame yang bisa mengarah pada depresi ataupun putus asa, tapi justru kita menggunakan pendekatan psikologi positif agar dapat beradaptasi, bangkit, dan terus berjuang. Jangan menstigma PDP, karena siapapun bisa menjadi PDP, termasuk diri kita atau keluarga kita. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di lain topik. Saya Febri, psikolog.